Demi energi listrik yang lebih ramah lingkungan, penggunaan batu bara sebagai bahan bakar PLTU mulai diganti dengan biomasa yang berasal dari batang pohon indigo vera. Karenanya di Kabupaten Tasikmalaya, penanaman pohon itu pun semakin diperbanyak. Risma Yadi, petani dari desa Bojong Kapol, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sedang membersihkan bibit-bibit tanaman indigo vera yang berusia 20 hari. Pada usia tersebut, Risma Yadi mulai menanam bibit tanaman tersebut bersama 40 rekannya dari gabungan kelompok tani desa Bojong Kapol. Lahan yang dibuka mencapai 30 hektar. Lahan ini tadinya merupakan lahan kritis yang terbengkalai. Menurut petani berusia 40 tahun itu, tidak semua tanaman bisa tumbuh di lahan tandus tersebut. Namun, berbeda dengan indigo vera. Tanaman ini sudah berusia 9 bulan dengan tinggi mencapai 2 meter. Menurut Risma Yadi, penanaman indigo vera merupakan program yang diinisiasi oleh PLN. Karena nanti batangnya akan dibeli oleh PLN menjadi biomasa yang dapat digunakan sebagai pengganti batu bara untuk bahan bakar PLTU. Sehingga listrik yang dihasilkan dari PLTU bisa lebih hijau atau ramah lingkungan. Namun, batang-batang indigo vera tersebut baru bisa dipanen setelah usianya mencapai 2 hingga 3 tahun. Setelah ditanam indigo vera, alhamdulillah kadar tanahnya jadi nambah subur gitu. Keuntungan dari indigo vera itu yang pertama. Yang kedua mungkin barangkali rantingnya, dari ranting dan juga pohonnya kami bisa kembangkan ataupun bisa kita jual ke pihak PLN setelah kita melakukan beberapa program gitu dengan PLN. Ininya ranting sama pohonnya bisa untuk salah satu pengganti bahan biomas juga, tenaga pembangkit lah istilahnya. Nah, selain itu mungkin daunnya bisa untuk kita pakan ternak gitu. Desa Bojong Kapol menjadi salah satu dari 46 desa yang lahan kritisnya dimanfaatkan untuk pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu. Hal ini disampaikan oleh Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia di Desa Bojong Kapol pada Kamis siang. Untuk meningkatkan produksinya, penanaman indigo vera di 30 hektar lahan kritis dengan jumlah 30.000 pohon akan ditambah menjadi 100.000 hektar dengan jumlah 100.000 pohon. Hal itu seiring dengan 3 juta ton biomasa yang digunakan di 46 PLTU yang ada di Indonesia selama tahun 2024 ini dan menghasilkan 3,1 terawatt hour. Ini akan menjadi contoh dan akan kita scale up akan kita diseminasi di seluruh PLTU kita yang sekarang ada di 52 lokasi. Kita sudah melaksanakan 46 lokasi di seluruh Indonesia dan di tahun depan 52 lokasi akan kita petakan dan akan kita diseminasi seperti sekarang ini sebagai pilot project. Di tahun 2025, PT PLN EPI menargetkan peningkatan pemakaian biomasa mencapai 10 juta ton di 52 PLTU dan dapat menghasilkan 12,7 terawatt hour. Untuk pengembangan hal tersebut, PLN juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian yang mendukung pemanfaatan lahan kritis yang dapat bernilai ekonomis bagi rakyat. Ternak dari 18 kilo 3 bulan dikasih makan daun indigo vera tadi naik sampai hampir 40 kilo, jadi sangat signifikan ya kandungan gizi dari daunnya itu. Dan juga batangnya mengandung karbon tinggi, jadi semua pohon itu kan ada kandungan karbonnya, makanya kalau kita bakar dia menyala karena ada karbonnya. Nah, karbon itu masing-masing pohon, ada pohon kelapa, pohon apa itu lain-lain kandungannya. Nah, Kaliandra dan indigo vera ini salah satu yang nilai karbonnya tinggi. Kolaborasi antara PLN, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu ini selain dapat menghasilkan energi listrik yang lebih ramah lingkungan, juga diharapkan dapat menyejahterakan para petani.
Wilam Nasution, Rusman Rusmana, Tasikmalaya, Jawa Barat.